Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Jangan lupa subscribe. Media Cina sanjung Tom Haye dan kawan-kawan dan kritik pemain naturalisasi sendiri. Media Cina mengkritik performa buruk pemain naturalisasi mereka jelang melawan timnas Indonesia. PSSI seolah-olah telah mendirikan Biro Imigrasi Belanda. Sebanyak 18 pemain naturalisasi yang dipanggil mirip dengan sosok legenda FIFA. Ole Romeni, Tom Haye, dan Eliano Reinders dan kawan-kawan semuanya lahir di Belanda dan lebih mirip postur orang Eropa. Tetapi siapa sangka mereka sangat menyukai Indonesia. Tulis Sohu. Daftar pemain naturalisasi kami seperti roller coaster. Performa Elkeson anjlok drastis dan Fernando sulit lihat di lapangan dan kurang aktif bermain. Alan bahkan tak bisa menembus starter di Liga Super Cina. Tulis media Cina Sohu dikutip dari CNN Indonesia. Iya, mereka memang lahir di Belanda, ada yang lahir di Italia mungkin ya kan. Tapi mereka itu punya garis keturunan Indonesia. Memang betul posturnya mereka tuh postur Eropa. Nama mereka itu nama-nama Belanda, tapi di belakang nama Belanda itu ada nama-nama Indonesianya. Jadi tidak heran kalau banyak negara, khususnya Asia Tenggara, yang coba-coba untuk mengikuti langkahnya Indonesia untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunannya mereka. Mereka cari nih, scouting nih. Mereka punya pemain-pemain keturunan yang bermain di liga-liga luar. Jadi apa yang dilakukan sama Indonesia ditiru sama negara-negara lain ya. Karena yang dilakukan sama timnas Indonesia cukup sukses mengangkat performa timnas dengan bantuan pemain-pemain keturunan kita. Kita lihat timnas kita semakin ada kemajuan. Nah, beda dengan sebelum-sebelumnya. Itulah yang dilihat sama negara-negara lain. Mereka lihat bahwa timnas Indonesia ada peningkatan, ada kemajuan yang cukup pesat. Ketika mereka lawan Indonesia malah mereka kalah. Nah, inilah yang dilihat sama Cina, bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia justru berbeda dengan mereka punya pemain naturalisasi. Ingat loh, beda. Kita itu menaturalisasi pemain yang punya garis keturunan Indonesia. Artinya mereka itu setengahnya orang Indonesia. Kalau Cina, mereka itu pemain-pemain yang mereka naturalisasi itu tidak punya garis keturunan Cina. Mereka itu sudah tinggal lama di China sana, di Tiongkok, sekitar 5 tahun sampai 10 tahun. Karena memang aturan FIFA itu minimal dia tinggal di satu negara. Kalau mau dinaturalisasi minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun. Jadi pemain-pemain yang dinaturalisasi dari Brasil, dari Argentina yang naturalisasi sama Cina, itu pemain-pemain bukan pemain keturunan. Beda dengan Indonesia, makanya tingkat nasionalismenya begitu berbeda dengan Indonesia. Beda jauh lah, apalagi dengan tetangga kita yang baju kuning itu kan. Jelas perbedaannya jauh sekali itu. Wah, media Malaysia heboh bandingin Holgado sama Ole Romeni. Padahal Ole main di Championship, kompetisi yang levelnya jauh di atas tempat Holgado bermain. Holgado memang lagi naik karena baru dinaturalisasi Malaysia dan langsung produktif. Tapi jumlah golnya nggak bisa dilepas dari kualitas lawan. Ole tiap pekan hadapi tim-tim Inggris yang tekanannya berat. Holgado belum pernah main di level itu. Kalau cuma lihat angka gol tanpa lihat konteks pertandingan, hasilnya pasti jauh dari adil dan malah jadi bahan ketawa. Gimana nih? Setuju sekali. Kita harus lihat juga sisi yang lain. Jangan hanya lihat dari produktivitas gol saja. Karena kalau kita lihat Liga Inggris, liga yang cukup kompetitif, mau dari Premier League-nya, dari divisi Championship-nya, itu klub-klub yang punya nama besar dan sejarah panjang mereka di Liga Inggris. Jadi kalau Ole Romeni dibandingkan dengan Holgado, saya pikir agak sedikit jauh berbeda. Karena ya sejauh ini untuk timnas, Ole Romeni sudah cetak 2 gol, sedangkan Holgado itu baru mau dinaturalisasi. Tapi semoga Holgado ini bukan scam lagi, karena kebanyakan pemain-pemain yang diklaim sama Malaysia itu rata-rata penipuan. Scam. Mereka itu mengklaim, ada satu media sosial yang mengklaim bahwa pemain ini punya garis keturunan Malaysia. Mereka bilang seperti itu. Pemain ini punya garis keturunan Malaysia. Nah, ketika dicek lebih jauh, rupanya pemain-pemain itu tidak punya garis keturunan Malaysia. Jadi semoga si Holgado ini tidak scam lagi. Ya harusnya mereka benar-benar dapat si Holgado, seperti Hector Hevel lah. Ya kalau kita lihat pemain-pemain naturalisasinya tetangga kita, timnas Malaysia, agak sedikit berbeda kualitasnya dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Memang sama-sama bermain di Eropa, tapi kebanyakan pemain-pemain kita itu bermain di liga teratas ya. Contohnya
Kevin Dix bermain di Liga Denmark yang sudah pindah di Bundesliga, Liga Jerman. Ngeri men. Kemudian Jaitzes yang bermain di Serie A Italia, seri teratas dari Liga Italia. Kemudian Tom Haye dan beberapa nama yang lain, Calvin Verdong, Dean James, itu bermain di Eredivisie. Jadi agak sedikit berbeda kualitasnya dengan pemain-pemain naturalisasinya Malaysia. Inilah yang diinginkan sama netizen Indonesia, bahwa kayaknya seru ini kalau misalkan Indonesia ketemu Malaysia memainkan pemain-pemain senior. Apalagi sudah ada perubahan pelatih juga di Malaysia, banyak pemain-pemain naturalisasi yang mereka datangkan. Jadi ya skuadnya sudah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Walaupun di pertandingan terakhir di tahun 2021 atau 23, kalau salah boleh koreksi, itu kita hajar mereka 4-1. Tapi kalau sampai nanti misalkan di September nanti itu ketemu lagi, ini pasti bakalan jadi pertandingan yang sangat seru sekali dan layak dinantikan. Keren ini. Alasan Jepang berencana tak turunkan tim utama saat menghadapi timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, secara terbuka menyatakan tidak akan menurunkan skuad terbaiknya dalam 2 laga sisa. Saya ingin mempertimbangkan jumlah pemain yang dipanggil berdasarkan waktu bermain dan kondisi kebugaran mereka, ujar Moriyasu kepada media. Saya ingin melihat langsung potensi dari pemain-pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan, tegasnya. Tim lapis ketiga Jepang tidak bisa menghentikan Indonesia. Akankah itu sulit untuk tim nasional Cina untuk membuat keajaiban dengan meraih 12 poin? Tulis media Cina, Sohu dikutip dari tv1news.com. Nah, menarik sekali teman-teman, di pertandingan terakhir Indonesia, penentuan apakah Indonesia bisa lolos ke ronde keempat atau justru malah terhenti di babak ketiga ini, ronde ketiga. Nah, nanti kita lawan Jepang, ya kalau saya sih prediksinya Jepang itu akan menurunkan pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain, atau kemungkinan ada rotasi skuad. Kenapa? Karena Jepang ini sudah otomatis lolos ya, karena poinnya itu sudah tidak terkejar lagi di tangga klasemen grup C. Nah, jadi otomatis mereka akan menyimpan pemain-pemain yang sering bermain, pemain inti, supaya tidak cedera. Dan kemungkinan besar ya Hajime Moriyasu akan menurunkan pemain-pemain cadangannya dia. Kita harapnya seperti itu, walaupun ya kecil kemungkinan, tapi secara pribadi saya prediksinya seperti itu, bahwa Hajime Moriyasu pasti akan menurunkan pemain-pemain mungkin lapis kedua atau ya pemain cadangan untuk melawan Indonesia, karena mereka sudah punya tempat di Piala Dunia, sedangkan Indonesia masih harus berjuang mendapatkan poin untuk lolos ke Piala Dunia atau ronde selanjutnya. Jadi kita harap Indonesia bisa menang lawan Cina tanggal 5 nanti, dan setidaknya dapat 1 poin ketika kita bertandang maksudnya bertandang ke Jepang nanti. 1 poin itu sangat berarti sekali buat Indonesia. Nanti di tanggal 10 Juni, tanggal 5 Juni itu 3 poin wajib, harga mati, tidak bisa tawar menawar. Tidak bisa. Wah, media China yang biasanya kritis sekarang malah muji timnas Indonesia soal naturalisasi pemain. Mereka bilang PSSI jago banget ngumpulin pemain berkualitas yang bikin Indonesia jadi makin kuat di lapangan. Mereka bilang isi tim naturalisasi Indonesia lahir dan dibesarkan di Eropa. Hasilnya langsung terlihat waktu Indonesia kalahin Bahrain dan Arab Saudi. Tapi begitu lihat ke pemain naturalisasi mereka sendiri, media China malah kritik habis-habisan, bilang performanya turun dan pelatih cuma pakai sedikit karena dinilai nggak mendukung strategi. Wah. Ya kalau kita lihat di pertandingan pertama memang mereka kasih kalah kita, tapi kan Indonesia dengan sejumlah kontroversinya waktu itu, pemain-pemain yang diturunkan pun tidak sesuai dengan harapan, makanya kita boleh dikatakan turun dengan skuad yang bukan yang terbaik. Jadi wajar kalau kita ya kalah, kemudian oke lah kita menerima kekalahan, tapi kalau kita lihat dari susunan pemain agak sedikit berbeda dari sebelumnya, itu yang membuat kita bertanya-tanya. Tapi kita lupakan itu. Ya tanggal 5 Juni nanti, walaupun sebagian besar pemain-pemain kita juga ada yang cedera. Sandy Walsh kemarin kabarnya itu cedera ketika Yokohama F Marinos berhadapan dengan Vissel Kobe. Si Sandy Walsh ditarik keluar, katanya cedera. Ya kita doakan Sandy Walsh tidak cedera parah. Kemudian ada Kevin Dix yang masih dalam pemulihan. Semoga cepat pemulihannya dan bisa membela timnas Indonesia, karena kita sangat membutuhkan 2 back ini. Walaupun kita masih punya 1 pemain lagi di sisi kanan, ada Asnawi Mangku Alam. Tapi kalau kita butuh poin dan tidak mau coba-coba pemain, maka Sandy Walsh ataupun Kevin Dix bisa menjadi opsi di sisi kanan nantinya. Kita harap mereka bisa bermain untuk timnas dan kita bisa mendulang 3 poin di kandang sendiri, karena ya mau lolos ke ronde keempat harus mengalahkan Cina, harga mati dan tidak ada tawar menawar.
Tuh, seperti itu teman-teman. Back timnas Indonesia, Justin Hubner bikin bangga lagi nih. Main konsisten bareng Wolves U21 di Premier League 2. Klik bio gue untuk nonton kualifikasi Piala Dunia. Hubner dinobatkan sebagai Player of the Season versi pilihan pemain. Gokilnya, dari 13 laga yang dimainkan, 12 kali jadi starter. 1121 menit di lapangan, cuma 2 kartu kuning. Intercept, tackle, duel menang, semuanya solid. Back tengah yang satu ini juga sering dipercaya jadi kapten. Ini sebagai bukti dia gak cuma jago fisik, tapi juga punya jiwa pemimpin. Kalau udah begini, mending stop dulu deh kumpul Buffalo-nya dan fokus ke timnas aja ya. Justin Hubner ini dia pemain cukup konsisten di Wolves U21. Sayangnya belum bisa tembus ke skuad utama, walaupun sudah beberapa kali terlihat dia latihan bersama dengan pemain-pemain seniornya Wolverhampton, tapi dia belum bisa tembus skuad utama. Ya, kita tahulah kualitas pemain-pemain di Liga Inggris seperti apa. Jadi kemungkinan itu yang membuat Justin Hubner susah untuk menembus skuad utama Wolverhampton. Tapi ya dia di U21 dia sangat dipercaya menjadi kapten, bahkan menjadi player of the match waktu itu kan. Jadi ya harapannya kita ketika dia kembali ke timnas pun performa yang sama ketika masih di Wolverhampton itu bisa diterapkan di timnas Indonesia, dan kita bisa dapat 3 poin nanti di GBK tanggal 5 dan setidaknya dapat 1 poin di Jepang nanti. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.